Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sahabat Bundar Kim dimana saja berada, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat selalu. Nah, pada pagi hari ini saya teringat ya dengan tahun 1998 setelah saya melihat koran lama saya yang berhasil saya simpan sampai sekarang. Ini waktu saya berada di Pontianak tahun 1998. Nah, saya waktu itu ada langganan koran Akjaya namanya. Ini koran salah satu yang terkenal di Kalbar pada saat itu di kota Pontianak. Nah, koran Akjaya ini masih saya simpan. Nah, ini kenapa? Sebuah sejarah. Ya, kata Bung Karno, jangan sekali-sekali kita meninggalkan sejarah atau jasmira. Nah, sejarah ini sebenarnya ya kita harus bisa memetik ya pelajaran dari sejarah yang telah lalu supaya kita tidak masuk ke hal yang sama, ke lubang yang sama, kepada sejarah yang ya kurang baik ya, yang berpotensi ya membawa kita kepada hal-hal yang sama di masa yang akan datang. Nah, ini ya ada sejarah yang sangat penting di koran ini. Nah, ini Akjaya ini ya. Nah, ini saya simpan ya di sini. Luar biasa saya nyimpannya supaya ya diupayakan jangan cepat rusak. Nah, ini rata-rata barang ya lama semua, dari uang kuno ya, materai, kemudian perangko dari zaman udah lama, udah baru sampai sekarang. Ada saya koleksi di sini berbagai jenis barang-barang kuno, barang-barang yang lama, yang antik saya simpan di lemari ini. Di teras ini sengaja saya buat khusus untuk barang-barang kuno. Nah, ini koran ini ya hari Jumat 22 Mei 1998. Nah, iya. Ya. Nah, ini dia. Mana tadi ya? Nah, jadi Jumat 22 Mei 1998, 25 Muharram 1419 Hijriah. Nah, ada beberapa berita yang ditampilkan di kolom utama di koran Akjaya ini. Mungkin tidak banyak ada orang bisa menyimpan koran ini sebagai sebuah sejarah. Walaupun ini merupakan koran lokal Kalbar, tapi ini milik ya Pemda Kalbar kalau tidak salah saya pada saat itu. Sekarang sudah mungkin sekarang Pontianak Pos kali penggantinya. Ya, ini Akjaya, harian Akjaya. Nah, ini di sini diberitakan bahwa akhirnya lengser ke Prabun juga. Nah, ini di sini ya Presiden B. Habibie mengucapkan sumpah jabatan disaksikan Haji Muhammad Soeharto, presiden kita yang kedua. Nah, pada ya 22 Mei 1998 hari Jumat. Nah, sejarah baru terjadi Jakarta Akjaya ya. Sejarah baru terjadi di negeri ini. HM Soeharto yang terpilih kembali
menjadi Presiden RI periode 1998-2003 sejak 11 Maret lalu kemarin menyatakan berhenti. Nah, sejak 11 Maret lalu atau kemarin kata dalam koran ini berhenti menyatakan kemarin menyatakan berhenti dari jabatannya 11 Maret 1998, 11 Maret 1998 ya, menyatakan berhenti dari jabatannya. Soeharto menjabat Presiden RI ke-7 kali hanya 2 bulan 10 hari. Nah, ya. Terhitung sejak Kamis 21 Mei 1998 pukul 9:10 waktu Indonesia bagian Barat sesuai pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, jabatan presiden diemban oleh B. Habibie yang sebelumnya menjadi Wapres. Sejak itu pula Kabinet Pembangunan 7 yang dilantik 16 Maret lalu dinyatakan demisioner. Nah, oke. Jadi ini foto pelantikan ya, pelantikan Bapak B. Habibie. Nah, siapa tahu ada para pengusaha di mana saja berada menyimpan koran ini juga, simpanlah baik-baik. Ini sebuah sejarah. Dan koran ini masih utuh. Nah, ya sampai belakang masih utuh. Ini lembaran-lembarannya juga masih utuh. Ya, ini tampak Amin Rais masih muda pada saat itu. Jadi pada saat itu juga ada terjadi peristiwa sejarah ya. 1998 ya. Itu duduki gedung DPR selama 24 jam. Nah, ya. Ini untuk DPRD ya, DPRD Kalbar waktu itu ya. Mahasiswa Kalbar tuntut reformasi total 1998. Nah, kalau untuk di Kalbar ya, pada saat itu saya juga ikut turun ke jalan pada peristiwa Mei 1998. Saya masih berada di Pontianak pada saat itu. Jadi juga bagian dari pelaku sejarah. Waktu itu di seluruh Indonesia demo besar-besaran selain pada di ibu kota untuk menurunkan Soeharto sebagai rezim Orde Baru. Nah, apakah ini akan terulang kembali di Maret ini ya, dan seterusnya 2024 ya? Hanya situasi yang bisa menjawab nanti. Ya. Apakah rakyat marah besar dengan kondisi pada saat ini, dengan harga-harga barang yang tinggi, dengan pilpres pemilu ya, yang penuh dengan berbagai masalah, indikasi kecurangan besar-besaran, TSM. Nah, ini sebenarnya 1998 ini jadi kena sebuah pelajaran. Sekuat apapun rezim ya, bisa tumbang oleh kedaulatan rakyat. Hati-hati ya. Nah, sebaiknya jangan terlalu nekat untuk ya menzalimi kedaulatan rakyat. Ini contoh sejarah. Jadi harus banyak belajar dari sejarah dalam kehidupan ini. Sejarah yang baik, sejarah yang tidak baik, kita pelajari. Yang baik kita kembangkan, yang tidak baik
kita hindari, jangan terulang kembali. Terjadi seperti 1998. Sebelum terjadi, cegah itu semua. Semua rakyat betul-betul marah. Camkanlah itu para penguasa. Karena adanya suatu negara itu syaratnya adanya pemerintahan yang sah. Artinya pemerintahan yang sah tentunya dihasilkan dari yang proses yang sah. Baik pemilu, pilpres yang sah. Yang sah bagaimana? Sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan presiden itu sendiri. Jangan pernah dilanggar. Jangan membuat rakyat marah. Nah, karena sudah ada sejarah 32 tahun berkuasa bisa ditumbangkan oleh rakyat. Pengusaha, siapapun pemimpin, berbuatlah secara adil. Tegakkan aturan yang sebenarnya. Sejahterakan rakyat. Jadi syarat yang berdiri sebuah negara itu adanya pemerintahan yang sah, adanya wilayah, adanya rakyat. Nah, tiga-tiga itu sangat pokok berdirinya sebuah negara. Nah, jika salah satunya hilang atau berjalan tidak sebagaimana mestinya, akan membuat sebuah kekacauan dalam negara itu sendiri. Ingat, jarang orang jatuh karena menabrak batu-batu besar. Tapi banyak orang tergelincir gara-gara kerikil-kerikil kecil. Karena batu-batu besar kalau di hadapan kita mudah kita menghindari, tapi kerikil-kerikil kecil, kekuatan-kekuatan rakyat itu yang sering membuat kita tumbang, tergelincir. Hati-hati itu. Ya. Nah, ini sebuah sejarah. Jadi sejarah yang tak akan pernah terlupakan untuk negeri ini 1998. Ya. Oke. Ya. Para pemirsa dimana saja berada, jangan lupa dengan sejarah yang bisa saja itu akan terulang kembali apabila kita tidak hati-hati. Penguasa tidak hati-hati, tidak semakin memperbaiki diri, tidak atau kurang memperhatikan rakyat. Nah, intinya sejahterakan rakyat dulu. Nah, bersama-sama, seiring sejalan. Nah, jangan hanya satu golongan saja yang dimakmurkan, yang sebagian besar tetap menderita. Nah itu ya yang tidak rakyat inginkan. Oke, para pemirsa dimana saja berada. Ya. Nah, terima kasih. Ini sebuah pencerahan ya, kepada kita semua, kepada para penguasa. Ya, bertindak yang adil lah, bertindak yang sesuai dengan konstitusi lah, siapapun pemimpinnya. Terima kasih.